Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insya Allah sehat ya. Baiklah, kita melanjutkan materi sebelumnya atau pembahasan video sebelumnya. Video sebelumnya kita membahas tentang kubus dan balok. Sesuai dengan janji Bapak, kita akan membahas hari ini tentang prisma tegak segitiga. Apa sih Pak prisma tegak segitiga itu? Prisma tegak segitiga itu berasal dari balok atau asal muasal dari prisma tegak segitiga itu dari bangun ruang balok yang dibagi menjadi dua ya. Maka kedua bangun tersebut dinamakan dengan prisma tegak segitiga. Ilustrasi seperti ini. Nah, ini balok ya. Balok dia. Sudah kita bahas di video sebelumnya bagaimana cara mencari balok. Ini balok. Nah, setelah dibagi menjadi dua bagian. Ini bangun pertama, ini bangun kedua. Ini pertama ya. Ini pertama dan ini kedua. Jadi dua bagian. Maka bangun yang setelah dibagi ini menjadi prisma tegak segitiga. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Bagaimana dengan rumusnya, Pak? Untuk rumus volume balok itu kan volume panjang dikalikan dengan lebar dikalikan dengan tinggi. Bagaimana dengan prisma tegak segitiga? Volume sama dengan ini dibagi dua ya. Karena tadi dibagi dua, setengah dikalikan alas dikalikan dengan tinggi. Ini adalah rumus segitiga. Karena segitiga itu asal muasal adalah persegi panjang. Nah, asal muasalnya persegitiga kan begini. Cuma dibagi menjadi dua. Nah, maka rumusnya menjadi alas. Setengah kalikan alas kalikan dengan tinggi. Nah, ini dimasukkan ke sini. Lalu dikalikan dengan TP atau tinggi prisma. Ini TP ini. Ini TP ya. Atau bisa juga dengan volume sama dengan luas alas dikalikan dengan TP. TP tinggi prisma. Oke, sampai sini bisa dipahamin ya anak-anak. Sekarang itu kita lanjut ke materi prisma tegak segitiganya atau pembahasannya ya. Karena pembahasan ini kita harus mencari volumenya dan luas permukaannya. Baik, kita cari dulu soal-soal mana yang sekiranya bisa kita bahas. Kita coba dulu nomor 3 kali ya. Ini nomor 3. Ini ada alasnya, ada tingginya. Nah, kita baca. Sebuah prisma segitiga panjang alasnya 18, tingginya 15, dan jika tinggi prisma, nah ini TP-nya nih. Ini TP-nya. Maka volumenya titik-titik sama dengan cm kubik. Maka kita masuk ke dalam rumusnya. Volume sama dengan setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi dikalikan dengan TP-nya. Sekarang setengah dikalikan ini 15, ini 18 masuk ke sini. Maka 18 dikalikan dengan 15-nya di sini. Dikalikan dengan 15 dikalikan dengan TP-nya ke sini. Nah, begini ya. Ini bisa kita tembak dulu, ini dapatnya 9. Maka bisa kita tulis secara rinciannya. 9 dikalikan dengan 15 dikalikan dengan 26. Ini dulu kita kalikan ya. 9 dikalikan dengan 15. Hasilnya adalah 135 dikalikan dengan 26. 26 terus ini. Maka hasilnya adalah 3510. Satuannya apa? Sentimeter kubik. Karena bangun ruang atau mencari volume. Ini jawabannya. Ya. Ini sama juga dengan langkah yang ada di pembahasan. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, untuk nomor 4 ini bangun A mencari volume, bangun B ini mencari alas, bangun C mencari volume, bangun D mencari tinggi. Oke. Kita coba dulu. Kita coba cari bangun yang mencari tinggi ya. Kita coba cari tinggi ya. Cari apa? Bangun D. Nah, ini bangun D. Di sini diketahuinya ini 24, tingginya 10, TP-nya nggak tahu. Yang cari adalah TP. Kita mencari TP dulu ya. Maka rumusnya adalah volume sama dengan setengah dikalikan dengan alas, dikalikan dengan tinggi, dikalikan dengan TP. Kita masukin, karena sudah diketahui volumenya diketahui, kita masukin 2640 sama dengan setengah. Ini alasnya dapat diketahui, masukin ke sana 24 dikalikan dengan 10. Ini tinggi segitiganya 10. TP-nya kita tidak tahu, kita cari ya. Kita coba hitung nanti, ini tidak mengganggu. Oke, sekarang kita hitung. Ini kita tembak, mendapatkan 12. Kita tulis lagi 2640 dengan 12 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan TP. Kita 2640, ini kita kalikan, dapatnya 120 dikalikan dengan TP. Ingat rumusnya, apabila pindah tempat melewati sama dengan ini, maka berubah operasi hitungnya, yang tadinya penjumlahan menjadi pengurangan atau sebaliknya, atau perkalian menjadi pembagian atau sebaliknya. Ini tadi kan perkalian, nanti berubah menjadi pembagian. Ini pindah ke sana, melewati sama dengan, ini pindah ke sini, melewati sama dengan. Maka TP sama dengan 2640 dibagi dengan 120. Nah, kita tembak begitu ya. Biar gampang menghitungnya. Maka 264 dibagi dengan 12. Hasilnya sama dengan 22 cm. Nah, jawabannya sama ya. Ini C. Berikutnya kita coba ini sama mencari volume nomor 8. Nomor 9 itu mencari tinggi prisma, sama kayak tadi yang kita bahas ini, sama. Kalau dia mencari tingginya, langkahnya sama kayak mencari tinggi prisma atau mencari alasnya, sama kayak mencari ini ya. Sama. Langkahnya sama. Tinggal urutannya saja nanti. Atau kita coba ini deh nomor 10. Volume prisma tegak segitiga. Kita coba ya. Karena mencari tinggi segitiga. Rumusnya volume sama dengan setengah dikalikan alas dikalikan dengan tinggi dikalikan dengan TP-nya atau tinggi prismanya. Maka kita masukkan ini ya. Kita masukkan 4800 sama dengan setengah. Alasnya berapa, Pak? Alasnya 24. Nih, 24. Tingginya kita nggak tahu karena kita cari ya. Tinggi tidak tahu. TP-nya, ini TP-nya 50. Maka ini bisa kita tembak ini. Ini dapat 12. Maka 4800 dikalikan dengan 12 dikalikan dengan 50 dikalikan dengan T. Nih, T yang kita pindahkan ke belakang saja biar gampang menghitungnya.
Sekarang kita kalikan dulu ini. 12 dikalikan dengan 50. Berapa? Ya, hasilnya adalah 600 ya. Ini 600. Kita terus ulang sini, 4800 dikalikan dengan T. Ini T-nya pindah ke sini. Ya, sama seperti di atas tadi. Apabila pindah tempat melewati sama dengan, maka berubah operasi hitungnya. Ini T sama dengan 4800. Yang tadinya perkalian, maka menjadi pembagian. Dibagi dengan 600. Ini kita habiskan. Maka 48 dibagi dengan 6. Ada yang tahu berapa? Ya, hasilnya adalah 8. Ya. Ini ini salah ini langkahnya nih. Ini bukan 6.600 ini. Ini kita ganti ini ya. Ini harusnya 4.800. Ini juga salah ini. Yang betul jawabannya ini ya. Karena soalnya 4.800, maka volumenya. Coba kita cek dulu gambarnya ya. Ya kita cek dulu di, nah ini dia. Nah ini kan volumenya 4.800, tapi di pembahasannya 6.600 ini salah ya. Kita ganti saja. Ini kita ganti, maka 4.800 dibagi dengan 600 dapatnya 8. Ini jawabannya A ya. Ini kalian bisa cek lagi di pembahasannya, siapa tahu ada penulisan atau ada hitungan yang salah ya. Nanti kalian, tapi secara langkahnya insya Allah kurang lebih sama ya. Oke, ini sudah kita koreksi. Sekarang kita coba masuk ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini mencari volume dan mencari luas permukaan ya. Kita masukin dulu, kita buat dulu hitungan. Volume sama dengan setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi dikalikan dengan tinggi permukaan. Oke, sekarang kita masukkan volumenya. Angkanya adalah alasnya berapa? 16. Ini 16 ya. Tingginya berapa? 12. Kita tulis 12. Tinggi permukaan 20. Kita selesaikan. Ini 8. Maka 8 dikalikan dengan 12 dikalikan dengan 20. Kita coba hitung ini dulu ya. Kita dahulukan yang ini dulu. 8 dikalikan dengan 12. Hasilnya 96 dikalikan dengan 20. Maka hasilnya adalah hasilnya ya. Sentimeter, satuannya sentimeter kubik. Berikutnya kita mencari luas permukaannya. Nah, sebelum kita masuk ke luas permukaan, kita harus tahu dulu. Karena luas permukaan ini kita harus tahu semua angka-angka atau semua panjang dari bangun tersebut ya. Sekarang kita cek di sini. Untuk panjang ini ada 16. Untuk panjang yang ini ada 12. Nah, sekarang untuk panjang yang ini ada nggak? Tidak ada ya. Maka ini kita cari dulu ya. Ini kita cari dulu. Kita cari dulu ya. Caranya gimana? Dengan menggunakan rumus Pythagoras. Pythagoras itu adalah rumus mencari
garis sisi miring atau sisi miring dari segitiga siku-siku. Misal segitiga siku-siku nih. Nah, ini siku-siku ya. Ada A, ada B, ada C. Nah, maka ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Nah, maka mencari A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Rumus ini adalah rumus Pitagoras atau teori Pitagoras. Tetapi yang kita gunakan di sini adalah agar gampang ya. Kalau angka-angkanya kecil sih gampang menggunakan rumus ini, menghitungnya gampang. Tapi pada saat angkanya besar, maka hitungannya pun kita mudahkan ya. Sekarang kita coba ya. Oke. Ini Bapak punya cara cepat sedikit. Nanti bisa kalian gunakan juga untuk menghitung cepat. Ada 3, 4, 5. Ada 5, ada 12, ada 13. Ada 7, ada 24, ada 25. Ada 8, ada 15, ada 17. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Ya gitu ya. Nah, biar gampang. Ini hanya empat unsur ini yang kalian hafal untuk teori Pitagoras. Selebihnya sih tinggal nanti perkalian atau kelipatannya. Kita kasih contoh. Ini kan ada 16. Ini A-nya 12, B-nya 16, C-nya kita nggak tahu. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat keempat ini. Mana sih kira-kira yang kita bisa masukin ke sini? Oh, kita coba yang ini deh. Nah, ya, kita coba yang ini. 3, 4, 5. Sekarang kita masukkan di sini. 3, 4, 5. 12 dibagi berapa? Hasilnya 3. Dibagi dengan 4. 16 dibagi berapa? Hasilnya 4. 4. Gitu ya. Maka ini angka 5 ini pun harus dikalikan 4. 5 dikalikan 4, 20. Nah, gitu ya. Maka C-nya adalah 20. Ini cara cepat saja untuk memudahkan mencari rumus Pitagoras. Sekarang kita coba untuk menghitung ini. Bapak hapus dulu kali ya, biar lebih gampang. Tadi C-nya 20 ya. Oke. Maka tadi C-nya 20. Bapak tulis ini C 20. Ini A-nya tadi 12, B-nya 16. Baiklah, kalau begitu kita coba dulu. Rumusnya apa sih, Pak? Rumusnya untuk mencari luas permukaannya, rumusnya adalah 2 dikalikan dengan luas segitiganya. Luas segitiga. Ya. Ditambah dengan keliling alas. Ini segitiga ya. Keliling alas itu maksudnya segitiganya. Dan dikalikan dengan tinggi prisma. Oke, ini kelilingnya. Nah, maka kita masukkan dulu. 2 dikalikan dengan setengah kalikan alasnya berapa? Alasnya ada 16, ada 12. Yang ini nih, ya. Yang ini. Nah, kita masukkan di sini. Kita coba di sini tembak di sini. Nah, ada 1, ini 8. Maka bisa kita tuliskan 2 dikalikan dengan 8 dikalikan dengan 12. Kita hitung, kita coba dihitung ini dulu. 2 kali 8, 16 dikalikan dengan 12. Hasilnya adalah 192. Sekarang kita coba ini nih. Bapak tandain warna. Nah, kita coba yang ini sekarang. Keliling
segitiga. Karena kita sudah dapat tadi ini, maka kita hitung 12 ditambah dengan 16 ditambah dengan 20 dikalikan dengan TP-nya berapa tadi? TP-nya 20. Nih, TP 20 yang ini ya. Bukan 20 yang ini, bukan. Tapi 20 itu TP-nya. Ini TP nih. Ini TP. Sesuai dengan gambar. Ini 20 ini yang C ya. Beda. Maka kita tambahkan 12 ditambahkan dengan 16 ditambahkan dengan 20. Dapatnya 48 dikalikan dengan 20. Maka hasilnya 960. Tinggal ditambah sama yang ini hasil tadi. Yang ini tambah ke sini. Ya. Nah, dapatnya 1152. Nah, sama ya hasilnya. Ini sama ini sama. Dan jawabannya ada ya. Jawabannya ada di C. Ini C nih. Ini. Oke. Selesai. Kita contoh satu lagi ya. Kayaknya yang menggunakan Pythagoras biar gampang. Atau soal yang lain kali ya. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga. Maka panjang kerangka prisma. Nah, kalau diminta panjang kerangka prisma, maka seluruh rusuknya. Seluruh rusuknya ya. Kita coba ya. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga dengan sisi dan panjangnya 24. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga dengan segitiga sama sisi. Maaf. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 24. Kalau sama sisi itu berarti sama semua. 24, 24, 24. Jika tinggi prisma 40, maka panjang prisma tersebut adalah gitu ya. Gampang, tinggal kita hitung ya. Jangan langsung, ini kayak soalnya susah betul Pak. Jangan loyo duluan. Tetap semangat. Maka kita kerjakan dulu. Yang diketahui adalah sisinya 24 ya. Ada 3 sisi. Nih, 3 sisi ini Bapak gambar. Karena segitiga sama sisi 24. Dan TP-nya 40. Jadi sekarang ditanya kerangka itu. Kerangka itu maksudnya tulangannya ya. Tulangan dari prisma tegak segitiga itu berapa? Maka kita cari kelilingnya di sini. Kerangkanya, untuk mencari kerangka sama dengan 2 dikalikan dengan keliling segitiga. Terus ditambah dengan 3 dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, gini ya. Sekarang kita coba masukkan. 2 ini karena tutupnya ya. 2 itu karena tutup dia, misalnya prisma segitiga gini. Nah, 2 dia, ini ada ini, maka 2. Makanya 2 dia 2 bangun ya. Oke, sekarang 2 dikalikan dengan keliling alasnya. Keliling alasnya segitiganya ya. Tadi kan 24 tambah 24 tambah 24 boleh. 24 ditambah 24 ditambah 24. Atau dengan kata lainnya 3 dikalikan dengan 24. Ini lebih gampang ya. Nah, coba. Anda sudah menghitung? 3 kali 24 berapa? 72. 2 dikalikan dengan 72. Hasilnya berapa? 144. Selesai dapat pertama. Sekarang kita coba cari ini. Kita coba cari 3 dikalikan dengan TP. 3 dikalikan TP-nya berapa? TP-nya 40. Nih, 40 nih. 40 ya. Maka kita kalikan 3
dikalikan dengan 40 adalah 120. Tinggal ditambahkan saja. Ini 144 ditambah dengan 120, hasilnya adalah 264. Ya, selesai. Alhamdulillah. Nanti kalian bisa coba-coba lagi pembahasan-pembahasan yang ada di materi bahan ajar ini. Apabila ada hal-hal yang susah atau tidak bisa dikerjakan, nanti bisa bertanya kepada Bapak atau chat melalui WhatsApp Bapak ya. Baik itu kubus, balok maupun prisma tegak segitiga. Insya Allah nanti CBT akan Bapak share di learning kalian. Baik, itu saja. Selamat belajar, selamat mempelajari bahan ajar yang Bapak berikan. Selamat menonton video ini, diulang-ulang videonya biar lebih paham lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.